kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami mengenai uang dan inflasi yang beranggotakan Elvin Herangga dengan NIM 2131500072. Yang kedua itu ada penjelasan isi pandiangan yaitu saya sendiri dengan NIM 2131500039. Dan yang terakhir itu ada Iban Akses dengan NIM 2131500063. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Iban Akses. Waktu dan tempat saya persilakan. Topik yang pertama kita akan bahas tentang apa itu duit dan fungsi uang itu apa. Topik yang kedua ada tipe uang itu apa, serta teori uang itu apa saja. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai inflasi dan suku bunga. Dan yang keempat, kami akan menjelaskan mengenai tingkat bunga nominal dan permintaan uang. Dan yang kelima akan menjelaskan tentang hiperinflasi. Sebelum kita mengenal jauh tentang duit itu apa, biasanya kita bilang kalau misalkan orang lain punya duit banyak itu kita sebut orang kaya. Tetapi para ekonomi ini tidak bisa disebut seperti itu karena salah satunya adalah sebagai alat tukar barang dan jasa. Uang adalah alat pengukur harga atau persediaan aset yang siap digunakan untuk melakukan transaksi dan sebagai media penyimpanan nilai. Fungsi uang itu ada 3. Yang pertama sebagai hitung atau satuan hitung, yang kedua sebagai penyimpanan nilai, dan terakhir ada media pertukaran. Next. Tipe uang. Uang memiliki banyak bentuk dalam ekonomi di Indonesia. Kita sering melakukan transaksi dengan barang yang fungsi utamanya adalah sebagai uang, atau yang kita bisa kenal sebagai uang rupiah. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut fiat money. Fiat money adalah uang flat. Uang fiat adalah norma di sebagian besar ekonomi hari ini, tetapi sebagian besar masyarakat di masa lalu telah menggunakan komoditas dalam beberapa nilai intrinsik untuk uang. Contoh yang paling luas adalah emas. Kenapa dapat dikatakan emas? Karena emas banyak sekali digunakan transaksi dengan cara tukar uang, bisa menjadi tambal gigi dan lain-lain. Next. Ada 4 tipe uang. Yang pertama uang kartal atau yang disebut dengan cash. Uang kartal adalah uang yang berupa uang logam atau koin dan uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua ada uang giral atau demand deposit. Uang giral adalah uang yang tersimpan dalam rekening bank seperti rekening tabungan dan rekening GIO. Yang ketiga ada uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi adalah uang yang tidak secepat uang kartal yang tadi kita sebut atau uang giral untuk dapat ditarik dan digunakan untuk transaksi. Dan keempat ada uang elektronik atau electronic money. Uang elektronik adalah uang yang tersimpan dalam media seperti kartu ATM, debit, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. Next. Setelah kita menjelaskan apa itu duit dan fungsinya serta jenisnya, kita akan menjelaskan teorinya. Transaksi dan persamaan komoditas. Orang yang memegang uang untuk membeli barang dan jasa, semakin banyak uang yang mereka butuhkan transaksi tersebut, maka semakin banyak juga uang yang mereka pegang. Dengan demikian, jumlah uang dalam ekonomi terkait dalam jumlah rupiah yang dipertukarkan dalam transaksi. Kaitan antara transaksi dan uang dinyatakan dalam persamaan berikut. Uang dikali kecepatan sama dengan harga dikali transaksi. Next. Selanjutnya, bagaimana caranya transaksi tersebut bisa menjadi penghasilan. Saat kita mempelajari peran uang dalam perekonomian, para ekonomi biasanya menggunakan versi persamaan kuantitas yang sedikit berbeda dari yang baru saja diperkenalkan. Masalah dengan persamaan ini, jumlah transaksi sulit untuk diukur. Jadi untuk mengatasi masalah ini juga, jumlah transaksi itu diganti dengan total output dalam perekonomian dia. Transaksi dan output berhubungan karena semakin banyak ekonomi yang dihasilkan dan semakin banyak juga barang yang dibeli dan dijual, namun mereka tidak sama.
Bisa kita ambil contoh, salah satunya adalah ketika seseorang menjual mobil bekas kepada orang lain, misalnya mereka membuat transaksi menggunakan uang. Meskipun dalam mobil bekas itu bukan bagian dari arus keluar, dengan demikian nilai dolar dari transaksi kira-kira sebanding dengan nilai dari output. Selanjutnya dibaca oleh teman saya, Taufik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dan suku bunga. Inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik, di mana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Demikian pula sebaliknya. Ketika suatu bunga turun atau rendah, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak daripada menabung. Intinya itu adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai real and nominal. Suku bunga real adalah suku bunga yang dihitung setelah memperhitungkan tingkat inflasi. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang dinyatakan dalam persentase per tahun. Yang berikut akan saya menjelaskan tentang efek Fisher. Tingkat bunga nominal adalah jumlah dari tingkat bunga real dan tingkat inflasi. I sama dengan R tambah mu. Persamaan yang ditulis dengan cara ini disebut persamaan Fisher. Setelah ekonomi Irving Fisher 1867 sampai 1947, ini menunjukkan bahwa tingkat bunga nominal dapat berubah untuk dua alasan, karena tingkat bunga real berubah atau karena tingkat inflasi berubah. Dan yang berikut akan saya jelaskan mengenai dua suku bunga real. Yang suku bunga real yaitu ex ante dan ex post. Menurut George Manqui, ex ante dan ex post adalah dua jenis suku bunga real yang berbeda. Ex ante adalah suku bunga yang diharapkan untuk yang telah diperkirakan sebelumnya. Suku bunga ex ante digunakan untuk memperkirakan tingkat pengambilan atas investasi yang direncanakan dan untuk membuat keputusan tentang investasi di masa depan. Ex post adalah suku bunga yang sudah terjadi atau telah terjadi di masa lalu. Suku bunga ex post digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi yang telah dilakukan dengan memahami perbedaan antara suku bunga ex ante dan ex post. Nominal interest rate denominant for money. Teori kuantitas didasarkan pada fungsi permintaan. Uang sederhana diasumsikan bahwa permintaan keseimbangan uang real dan sebanding dengan pendapatan. Walaupun teori kuantitas adalah tempat yang baik untuk memiliki ketika menganalisis pengaruh uang ekonomi, itu keseluruhan. Cerita ini di sini kita menambah determinan lain dari jumlah uang yang diminta, tingkat bunga nominal. Yang pertama, biaya penyimpanan uang. Jika Anda gunakan untuk membeli obligasi pemerintah atau menyimpan uang di uang tabungan di rekening, Anda akan mendapatkan tingkat bunga nominal adalah biaya peluang memegang uang. Inilah Anda serahkan dengan memegang uang daripada obligasi. Dan yang kedua, uang masa depan dan harga saat ini. Uang masa depan mengacu pada nilai uang dan masa depan dibandingkan dengan nilai saat ini. Dalam ekonomi, konsep ini sering dikatakan dengan nilai waktu. Uang yang menyatakan bahwa nilai uang di masa depan cenderung berkurang dibandingkan dengan nilai saat ini. Biaya sosial inflasi. Pandangan awam dari respon klasik de Lyman V and the classical response, daya beli tenaga kerja upah real bergantung pada margin improduktivitas tenaga kerja, bukan pada beberapa banyak uang yang dipilih pemerintah mencetak. Jika bank sentral mengurangi inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, pekerja tidak akan melihat upah real mereka meningkat lebih cepat. Sebaliknya, ketika inflasi melambat, perusahaan akan menaikkan harga produk mereka lebih sedikit setiap tahun dan sebagai aslinya akan memberi pekerjaan mereka kenaikan gaji yang lebih kecil. Menurut teori uang klasik, perubahan tingkat harga secara keseluruhan seperti perubahan satuan ukuran. Studi kasus seperti yang telah kita diskusikan, orang awam dan ekonomi memiliki pandangan yang sangat berbeda.
berbeda tentang biaya inflasi. Pada tahun 1996, ekonomi Robert Shiller mendokumentasikan perbedaan pendapat dalam survei dari dua kelompok. Hasil survei tersebut mengejutkan karena menunjukkan bagaimana studi ekonomi mengubah sikap seseorang dalam satu pertanyaan. Shiller bertanya kepada orang-orang apakah keluhan terbesar mereka tentang inflasi adalah bahwa inflasi merusak daya beli saya yang sebenarnya membuat saya lebih miskin. Bahwa masyarakat harus memahami penyebab dan dampak inflasi agar dapat mengambil keputusan yang bijak terkait dengan keuangan pribadi dan investasi. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya literasi ekonomi dan pendidikan yang lebih baik tentang inflasi bagi masyarakat umum. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan. Selanjutnya itu ada biaya inflasi yang diharapkan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu salah satu biaya adalah distorsi pajak inflasi atas jumlah uang yang dipegang orang, di mana tingkat inflasi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat bunga nominal juga semakin tinggi. Yang kedua itu inflasi yang tinggi mendorong perusahaan untuk mengubah harga mereka di posting lebih sering, di mana mengubah harga ini terkadang mahal, maka tingkat inflasinya juga akan semakin mahal. Dan kebanyakan restoran itu harus mencetak menu baru. Lalu yang ketiga itu perusahaan menghadapi biaya menu, di mana mengubah harga jalan semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin besar pula variabilitas harga relatif. Lalu yang keempat itu dihasilkan dari undang-undang pajak, di mana seringkali dengan cara ketidakinginan oleh pembuat undang-undang, salah satu contohnya itu adalah kegagalan kode pajak untuk menangani inflasi adalah pajak pengobatan keuntungan modal. Lalu yang kelima itu ketidaknyamanan hidup di dunia ini dengan tingkat harga yang berubah-ubah. Uang adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur transaksi ekonomi saat terjadinya inflasi yang ada di Indonesia. Lanjut. Ada biaya inflasi tak terduga, di mana inflasi tak terduga ini juga merugikan individu dengan pensiun tetap, di mana pekerja dan perusahaan sering menyepakati pensiun nominal tetap ketika pekerja pensiun atau bahkan lebih awal, karena pensiun adalah penghasilan yang ditanggungkan. Pekerjaan pada dasarnya memberikan pinjaman kepada perusahaan. Pekerjaan memberikan layanan tenaga kerja ke perusahaan saat masih muda, tetapi tidak dibayar penuh sampai usia tua. Lalu ada manfaat inflasi itu. Ada beberapa inflasi dapat membuat pasar tenaga kerja bekerja lebih baik. Penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis tenaga kerja selalu berubah. Terkadang peningkatan penawaran atau penurunan permintaan ini menyebabkan penurunan upah real untuk sekelompok pekerja. Jika upah nominal tidak bisa dipotong, maka satu-satu caranya adalah untuk memotong upah real dengan membiarkan inflasi melakukan tugasnya tanpa inflasi. Upah real akan bertahan di tingkat equilibrium, di mana mengakibatkan pengangguran yang lebih tinggi. Karena alasan ini, beberapa ekonomi berpendapat bahwa inflasi melumasi roda atau pasar tenaga kerja. Next. Lanjut. Buset, Lalu ada hiperinflasi. Ini sering didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, yaitu hanya di atas 1% per hari. Diperarahkan selama berbulan-bulan. Tingkat inflasi ini menyebabkan kenaikan tingkat harga yang sangat besar, di mana tingkat inflasi 50% per bulan menyiratkan kenaikan tingkat harga lebih dari 100 kali tiap lipatan selama setahun, dan kenaikan lebih dari 2 juta kali lipat selama 3 tahun. Di sini kita mempertimbangkan biaya dan penyebab inflasi yang ekstrim tersebut. Baca Kak. Apa? Lalu ada biaya hiperinflasi, di mana adalah kondisi
tingkat inflasi yang sangat tinggi sehingga nilai mata uang secara drastis menurun. Dalam keadaan ini, biaya ekonomi yang timbul dapat menjadi sangat signifikan. Lalu ada penyebab hyperinflasi, di mana disebabkan oleh pertumbuhan pasokan uang yang berlebihan. Ketika bank sentral mencetak uang, tingkat harga naik. Ketika ia mencetak uang dengan cukup cepat, hasilnya adalah hyperinflasi. Untuk menghentikan hyperinflasi, bank sentral harus menurunkan tingkat pertumbuhan uang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika teman-teman atau saudara-saudari yang kurang mengerti tentang materi yang kami jelaskan, Boleh komen. teman-teman dapat mengirimnya di kolom komentar. Terima kasih. See you. Gilbert kami mood banget. Binatang